Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Abror dengan NPM 2421010036 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Ilmu Filsafat untuk menjelaskan tentang materi dari kelompok 3, yaitu tentang ontologi atau teori hukum. Baik, seperti yang saya katakan di awal video tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang ontologi atau teori hukum. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ontologi. Ontologi sendiri berakar pada pertanyaan fundamental manusia tentang hakikat keberadaan. Dimulai dari filsuf Yunani kuno seperti Thales dan Heraklitus yang mencari substansi dasar pembentukan realitas. Parmenides berpendapat bahwa yang ada itu ada dan perubahan hanyalah ilusi. Sementara Heraklitus meyakini bahwa perubahan justru merupakan hakikat realistis. Nah, jadi itu tadi yang saya jelaskan adalah pengertian dari ontologi. Nah, namun ontologi ini tidak hanya milik ilmu filsafat, tetapi untuk saat ini ontologi juga telah diaplikasikan dalam komputer, kognitif, dan kajian sosialnya. Nah, jadi untuk saat ini ontologi itu tidak murni milik filsafat atau milik ilmu filsafat. Nah, lanjut untuk pembahasannya, saya di sini akan membahas 4 poin yang mencakup ontologi. Yang pertama itu ada tentang hakikat dasar realitas, yang kedua objek indrawi dan non indrawi, yang ketiga ada monisme dan pluralisme, dan yang keempat ada perubahan dan ketetapan. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu ada hakikat dasar realitas. Pertanyaan tentang hakikat dasar realitas telah melahirkan beberapa pandangan utama dalam tradisi filosofis. Materialisme berpendapat bahwa realitas pada dasarnya bersifat fisik atau material. Segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran pada akhirnya dapat direduksi oleh interupsi material. Nah, jadi tadi itu penjelasan tentang hakikat dasar realitas, yaitu pembahasan yang pertama. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu ada objek indrawi dan non indrawi. Relasi antara objek indrawi atau yang dapat persepsi langsung dengan objek non indrawi atau abstrak merupakan persoalan penting dalam ontologi. Plato mengajukan teori berbentuk from yang menyatakan bahwa objek-objek abstrak seperti keadilan, kebaikan, dan keindahan mengikuti eksistensi independen di dunia ide. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada monisme dan pluralisme. Monisme atributif mengakui keberagaman substansi, tetapi menyatakan bahwa semua substansi pada dasarnya memiliki sifat yang sama. Adapun material monistik menyatakan bahwa semua substansi bersifat material, sementara idealisme monistik berpendapat bahwa semua substansi bersifat mental. Pluralisme juga
mempunyai pendapat sendiri. Pluralisme yang diadvokasi oleh filsuf seperti Leibniz dengan teori monadnya menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi fundamental yang berbeda. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu ada perubahan dan ketetapan. Untuk perubahan dan ketetapan, paradoks perubahan yang pertama kali diidentifikasi oleh Heraklitus dan Parmenides telah menjadi persoalan sentral dalam ontologi. Heraklitus dengan pernyataannya pantarei, atau segala sesuatu yang mengalir. Pernyataan ini menekankan bahwa perubahan merupakan sifat dasar realitas, tidak mungkin masuk ke sungai untuk kedua kalinya karena sungai maupun orang yang masuk ke dalamnya terus berubah. Nah, jadi itu tadi mengenai beberapa pembahasan dalam ontologi. Adapun kesimpulan yang saya jelaskan tadi adalah sebagai berikut, yaitu ontologi sebagai teori hakikat menghadirkan beragam pandangan tentang struktur fundamental realitas. Perdebatan antara materialisme, idealisme, dan dualisme, serta antara monisme dan pluralisme menunjukkan kompleksitas dalam memahami hakikat keberadaan persoalan universal, paradoks perubahan sifat, kualitas, serta status ruang dan waktu tetap menjadi kajian yang berkembang hingga saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi dari kelompok 3, yaitu tentang ontologi. Bila ada kurangnya atau lebihnya, saya mohon maaf karena saya masih sangat awam dalam ilmu filsafat ini, karena saya juga baru mempelajari ilmu filsafat ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.